Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afiatul Muhida dengan NIM D412312265 akan mempresentasikan hasil analisis manajemen risiko pada usaha mikro kecil dan menengah tahu susu gopong kelompok 11. Latar belakang. Tahu merupakan makanan olahan yang sangat digemari masyarakat karena selain memiliki rasa yang enak, juga kaya akan nutrisi seperti protein, vitamin, dan mineral yang bermanfaat bagi kesehatan. Antara lain dapat mengurangi resiko penyakit jantung. Permintaan tahu di Indonesia terus meningkat seiring dengan pertumbuhan produk dan kesadaran akan gaya hidup sehat. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa konsumsi tahu per kapita terus mengalami kenaikan selama beberapa tahun terakhir. Tahu susu gopong telah bekerja sama dengan beberapa kafe dan restoran ternama di wilayah Jember, memperluas jaringan pemasaran dan meningkatkan penetrasi produk di pasar lokal. Namun dalam praktiknya produksinya tahu susu gopong menghadapi sejumlah permasalahan terutama pada aspek pengiriman bahan baku kedelai yang tidak stabil sehingga berdampak pada kelancaran proses produksi yang telah terjadwal. Ketepatan pasokan sangat mempengaruhi seluruh rantai produksi dan pada akhirnya mempengaruhi proses penjualan kepada konsumen. Selain itu, sebagai UMKM, pengelolaan produksi yang baik sangat penting untuk menjaga kualitas produk agar tidak menurun akibat proses produksi yang kurang standar. Untuk yang selanjutnya, rumusan masalah. Bagaimana Bagaimana strategi permasalahan yang efektif untuk UMKM agar dapat bertahan dan berkembang di masa pandemi termasuk adaptasi ke pemasaran online dan bekerja sama dengan platform pengantaran. Yang kedua, apa saja kendala yang dihadapi oleh konsumen dan pelaku usaha dalam proses pemesanan produk melalui platform pesanan antar seperti GoFood. Yang ketiga, bagaimana strategi yang dapat diterapkan oleh pelaku UMKM untuk mengelola dan menanggapi keluhan pelanggan secara efektif sehingga meningkatkan kepercayaan dan loyalitas konsumen. Tujuan penelitian yang pertama untuk mengidentifikasi dan memahami berbagai risiko yang dihadapi oleh UMKM dalam menjalankan usahanya. Yang kedua untuk menganalisis cara UMKM mengelola dan mengantisipasi risiko yang berpotensi mengganggu kelangsungan usaha. Yang ketiga, untuk mengevaluasi efektivitas penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh UMKM dalam menghadapi ketidakpastian dan tantangan bisnis. Untuk yang terakhir, untuk memberikan gambaran dan rekomendasi strategi mitigasi risiko yang dapat diterapkan oleh UMKM agar dapat mempertahankan dan mengembangkan usahanya secara berkelanjutan. Sejarah tahu susu gopong. Tahu susu gopong berdiri sejak tahun 2017 di Kabupaten Jember dengan bahan baku kedelai berkualitas. Produk yang ditawarkan ada dua, yaitu tahu frozen dan tahu siap saji. Pasarnya cukup luas, mulai dari anak muda hingga orang tua, bahkan bekerja sama dengan beberapa kafe dan restoran. Awalnya pemasarannya dilakukan secara offline di pasar tradisional dan CFD, kemudian saat pandemi beralih ke strategi online melalui GoFood, kurir, dan sistem COD agar tetap bisa bertahan. Landasan teori, tahu adalah olahan kedelai bergizi tinggi yang digemari masyarakat karena kaya akan protein dan mineral. UMKM adalah usaha kecil atau rumah tangga yang berkontribusi besar pada PDB dan lapangan kerja. SSOP merupakan prosedur sanitasi pangan untuk menjaga kebersihan, mencegah kontaminasi, dan mengendalikan hama. SPPIRP adalah izin resmi pemerintah yang menjamin keamanan pangan dan legalitas produk UMKM. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hana Dwi Lestari dengan NIM di 41231132. Di sini saya selaku rekan setim yaitu dari Aviator Muda yang menjelaskan materi sebelumnya. Saya di sini akan menjelaskan mengenai komponen utama manajemen risiko dan susunan SOP dari UKM Tahu Susu Gopong. Yang pertama yaitu internal environment, di mana dalam tempat tersebut perlu perbaikan hygiene 8 penggunaan APD. Kemudian yang kedua adalah objective setting, yaitu kebersihan pasokan stabil, kontrol kecelakaan kerja, dan kualitas terjaga. Kemudian yang ketiga adalah event identification, yaitu resiko pasokan kedelai, kerusakan alat, kesehatan kerja, kecelakaan, persaingan, dan pandemi. Yang keempat adalah risk assessment, yaitu yang paling tinggi adalah pasokan bahan baku. Kemudian pandemi, karena waktu itu bisnis dimulai sejak tahun 2017, kemudian mengalami pengembangan saat pandemi terjadi. Yang terakhir adalah musim, kemudian tingkat sedang yaitu distribusi, kemudian tren konsumen pada era sekarang. Yang ketiga adalah rendah, yaitu dengan keluhan minor. Menurut narasumber, yaitu Bapak Hikmawan, disebutkan bahwa sering terjadi keluhan dari konsumen mengenai entah itu pembayaran melalui aplikasi online atau pemesanan. Kemudian terkadang ada yang melakukan protes atau sejenisnya mengenai produk, yaitu seperti produk yang pecah atau kurang kering ketika sudah disajikan. Kemudian yang kelima adalah risk respon, yaitu perawatan mesin, bahan alam yang digunakan, pelatihan kerja, serta kelola stok. Yang keenam yaitu kontrol activities. Setiap sebelum dan sesudah karyawan melakukan produksi ataupun melayani pembeli, mereka menggunakan sarung tangan, kemudian sebelum itu juga cuci tangan, pembersihan alat dan mesin, kontrol kualitas produk, dan pengelolaan distribusi. Kemudian yang ketujuh adalah information and communication, yang dimana komunikasi terbuka antara pemilik, pekerja, pemasok, pelanggan, dan konsumen. Narasumber juga menyampaikan bahwa mereka sering melakukan respon yang ramah dan timbal balik kepada konsumen agar hal itu meningkatkan kepercayaan pelanggan kepada pelayanan dan perusahaan mereka. Yang terakhir adalah monitoring, di mana evaluasi rutin dengan memastikan SOP jalan dengan baik, kemudian kontrol resiko yang efektif. Kemudian selanjutnya adalah GMP atau Good Manufacturing Practice, di mana yaitu poin pertama yaitu pedoman produksi pangan yang baik, kemudian menjamin produk aman dan konsisten. Ketiga, meliputi bahan baku, produksi, pengemasan, penyimpanan, dan distribusi. Hal ini sudah kita observasi dan kita buat kuesioner atau tabel mengenai data-data tersebut dan dapat diperoleh bahwa level SPPIRT dari UKM tersebut adalah level 2. Yang dimana kami melakukan
pencarian data mengenai sanitation standar operating procedure dan diperoleh 6 poin dari 8, yaitu yang pertama adalah keamanan air dan kebersihan peralatan, kedua pencegahan kontaminasi silang, yang keempat adalah fasilitas dan sanitasi toilet dan proteksi bahan berbahaya. Berikutnya adalah pelabelan dan penyimpanan bahan toksin, kemudian kesehatan personel dan pengendalian hama. Dari hal tersebut diperoleh kesimpulan bahwa penerapan setiap aspek sanitasi sangat penting untuk menjaga kualitas dan keamanan produk, di mana keamanan air harus dijaga agar air yang digunakan bersih dan bebas kontaminan. Sedangkan kebersihan permukaan dan perawatan harus dilakukan secara menyeluruh untuk menghindari kontaminasi pada bahan pangan yang akan disajikan atau dipergunakan. Kemudian untuk pencegahan kontaminasi silang sendiri melalui pengaturan alur dan proses perilaku karyawan penting untuk mencegah pencemaran silang. Kemudian fasilitas cuci tangan, sanitasi, dan toilet harus selalu bersih dan siap digunakan untuk menjaga kebersihan personel. Adapun setiap perusahaan juga harus memiliki kesadaran dari diri sendiri mengenai kebersihan diri dan juga lingkungan. Kemudian terhadap pengendalian hama secara rutin, kebetulan karena tempat yang berada di perumahan yang dikatakan sangat bersih dan teratur, kurang lebih hama itu minim ditemukan. Sehingga monitoring, tindakan korektif, dan pencatatan menjadi kunci untuk memastikan semua tahapan terselenggara sempurna hingga produk tahu susu yang dihasilkan aman, higienis, dan memenuhi standar mutu yang ditentukan. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan di mana fasilitas produk tahu susu gopong masih memiliki banyak ketidaksesuaian seperti kebersihan lingkungan, adanya debu, kemudian ruang produksi yang sempit dikarenakan ya tadi lokasi tahu susu gopong berada di area perumahan, kemudian serta alat yang berkarat mungkin tidak banyak, tetapi ditemukan beberapa alat yang berkarat, kemudian ketersediaan air bersih, fasilitas sanitasi, dan pengawasan kesehatan karyawan. Kemudian penerapan SSOP meliputi keamanan air, kebersihan peralatan, pencegahan kontaminasi silang, sanitasi, proteksi bahan, pelabelan toksin, kesehatan personel, dan pengendalian hama. Kemudian monitoring rutin dan tindakan korektif diperlukan agar produk aman dan higienis. Auditor menilai usaha ini berada pada level 2 seperti yang disampaikan tadi, dengan rekomendasi audit bulanan perbaikan kebersihan, penggunaan APD, serta peningkatan dokumentasi pengawasan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.